Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan kenikmatan bagi kita semua, terutama nikmat Islam dan juga iman serta istiqomah di atasnya. Dan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala di Jumat malam ini ba'dal maghrib kita melanjutkan pelajaran kita tentang kaidah lughah Arabiyyah, yakni ilmu nahwu, dengan membaca buku Matan al-Ajrumiyah karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahimahullah ta'ala. Nah, di pertemuan yang lalu kita sampai pada bab maf'ul bih ya. Nah, sampai pada bab maf'ul bih. Dan ini merupakan bab yang pertama dari mansubatil asma, isim-isim yang dinasabkan. Jadi isim yang dinasabkan itu ada 15. Yang pertama adalah al-maf'ulu bihi atau maf'ul bih. Secara pemahaman yang bisa kita tangkap, maknanya adalah objek, ya, objek penderita yang dikenai pekerjaan. Makanya definisi oleh penulis, beliau mengatakan al-maf'ul bih adalah al-ismu mansubu alladhi yaqa'u bihil fi'lu, yang fi'il itu mengenainya, ya, fi'il itu terjatuh padanya, terjadi padanya. Berarti dia tadi bahasanya apa? Penderita, ya, bahasa Indonesia itu penderita pekerjaan, yang dikenai pekerjaan. Kemudian kemarin telah disebutkan maf'ul bih ada dua macam, ada yang dhohir dan ada yang dhamir. Kemudian yang dhamir yang sudah kita sebutkan kemarin, dhamir muttasil dan juga dhamir munfasil. Dan kemarin juga sudah kita gambarkan itu ya, 4 model jumlah fi'liyah yang mana tersusun dari fi'il. Fa'il itu mesti ada fa'ilnya, setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Kemudian ditambah dengan maf'ul bih. Nah, ada 4 macam. Itu bagaimana ketika fa'il dan maf'ul bihnya itu sama-sama dhohir, ya, sama-sama dhohir, maka asal daripada susunannya adalah fi'il, kemudian fa'il, baru maf'ul bih. Jadi fa'il didahulukan. Demikian pula ketika sama-sama dhamir, maka susunannya juga fi'il, fa'il, baru maf'ul bih. Paham tidak dengan yang saya sampaikan? Masih ingat catatannya kemarin? Kayaknya wajah bingung ya. Jadi susunan fi'il, jumlah fi'liyah itu kan fi'il dulu, baru fa'il, kemudian maf'ul bih. Contohnya misalkan daraba Zaidun jidaron. Nah, maka daraba itu fi'il, Zaidun itu fa'il, jidaron itu maf'ul bih. Nah, jadi misalkan ada di situ disebutkan nama, sama-sama nama orang, dan enggak ada tanda-tanda harokat terakhirnya atau harokat terakhirnya itu disembunyikan, maka ini asalnya harus fi'il, fa'il, baru maf'ul bih. Contohnya misalkan daraba ya Musa Isa, ya, jadi setelah daraba itu Musa, maka Musa itu fa'ilnya, ya, Isa yang setelahnya itu baru maf'ul bihnya. Jadi itu dasarnya seperti itu.
Ya, asal daripada susunan seperti itu. Kecuali memang ada qarinah, ada petunjuk yang mesti terbalik. Misalkan tadi doroba jidaron aliyun, kan tidak mungkin doroba jidarun aliyan itu. Nah, itu ketika sama-sama dzohir. Nah, ketika sama-sama dhamir, maka juga fiil fa'il dulu. Contohnya misalkan saya memukul dia, dorob tuhu. Nah, dorob itu fiil, tu itu dhamir sebagai fa'il, hu itu dhamir sebagai maf'ul bih. Tidak boleh mengatakan dorob hu tu. Nah, tidak mungkin seperti itu. Jadi harus fiil fa'il maf'ul bih, urutannya gitu. Nah, kemudian kalau maf'ul bihnya dhamir mutasil, maf'ul bih dhamir mutasil, sedangkan fa'ilnya dhahir, maka baru susunannya fiil maf'ul bih dulu, baru fa'il yang dhahir itu belakangan. Ya, misalnya contohnya dorobahu zaidun. Dorobahu zaidun. Nah, zaidun itu fa'il belakangan. Nah, itu dhamir-dhamir yang jenisnya mutasil. Jenisnya mutasil, bersambung. Yang bersambung itu berarti di akhirannya fi'il. Adapun yang dhamir munfasil, pemakaiannya kapan? Nah, dikatakan dhamir munfasil, pemakaiannya itu pada dua tempat. Dhamir munfasil itu pemakaiannya pada dua tempat. Yang pertama di awal kalimat, yang kedua ba'da illah. Jadi dhamir munfasil itu digunakan pada dua tempat. Dhamir yang nasab, ya, ini pembahasannya yang nasab, yang munfasil. Nah, maka dia yang pertama di awal. Nah, maka di sini contohnya iyyaka na'budu. Nah, maka ini di awal. Kemudian yang kedua itu ba'da illah. Ya, biasanya dikasih kalimat negatif dulu. Ya, misalkan la na'budu illa iyyaka. Boleh iyyaka ya. Nah. Jadi dhamir munfasil pemakaiannya ini di awal kalimat, ya, di awal kalimat artinya dia didahulukan atau ya, setelah illa. Maka dia munfasil. Jadi tidak boleh la na'budu illa ka, gitu tidak boleh. Ka itu mau mutasil, tapi kalau munfasil ada iyanya, iyyaka. Nah, itu untuk pemakaian dhamir munfasil. Nah, itu aja tambahan untuk maf'ul bih. Jadi kapan pemakaian dhamir munfasil? Nah, contohnya seperti itu, yaitu di awal kalimat, jadi dia didahulukan, atau setelah ilah. Setelah ilah. Nah. Paham? Sudah ya? Kita lanjut. Bab berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Babul masdari. Al-masdaru huwa al-ismul mansubu alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Nahwa daraba yadribu darban wa huwa qismani.
lafdhiyun wa ma'nawiyun. Fa in wafaqa lafdhuhu lafdhu fi'lihi fahuwa lafdhiyun. Ya, itu di wafaqa ya. Fa in wafaqa. Saya dengar ada yang baca waqafa. Wafaqa. Ya. Kemudian nahwa qataltuhu qatlan. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fahuwa ma'nawiyun. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fahuwa ma'nawiyun. Nahwa jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan wa ma ashbaha dzalik. Nah, terjemahannya. Bab masdar. Ya, masdar itu secara bahasa artinya sumber, ya, atau kata dasar. Itu secara bahasa atau secara shorof. Namun secara nahwu yang dijelaskan di sini oleh Imam Ibnu Ajurum, masdar adalah isim yang dinasobkan, ya, mansub kan ya, karena kita pembahasan mansubatul asma. Isim yang dinasobkan alladzi yang yaji'u dia itu datang, yang dia datang salisan pada urutan ketiga. Pada urutan ketiga fi tasrifil fi'li dalam tasrifan fi'il. Nah, definisinya enak ini. Simpel ya. Masdar apa? Urutan ketiga pada tasrifan fi'il dah gitu. Jadi tidak ada maknanya seolah-olah itu. Ya. Ya karena memang itu bentuknya gitu. Jadi ini kaitannya erat, kita harus tahu shorof. Shorof itu ulama shorof mesti bikinnya urutannya fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar. Nah, masdar kan urutan ketiga. Dan rata-rata tasrifan itu mesti masdarnya dinasob. Kan itu, daraba yadribu darbani contohnya, nahwu contohnya daraba yadribu darban, daraba fi'il madhi, yadribu fi'il mudhari', darban masdar. Nah, ini masdar ini. Terjemahnya sudah dipahami ya. Daraba telah memukul, yadribu sedang memukul, darban diartikan pukulan ya. Nah, contoh lainnya misalkan qatala yaqtulu qatlan, ya, artinya pembunuhan. Qatala yaqtulu qatlan, pembunuhan. Kemudian contoh yang lainnya jalasa yajlisu julusan, nah, qa'ada yaqudu qu'udan, nah, qama yaqumu qiyaman, ya, qiyam. Kalau kaum nanti artinya kaum, suatu kaum, qiyam masdarnya. Kemudian waqafa yaqifu wuqufan. Nah, intinya masdar itu urutan ketiga. Nah, lalu pemakaiannya bagaimana? Pemakaiannya kenapa dia dimansubkan dalam konteks kalimat? Nah, kalau nahwu kan pembahasannya kan dalam kalimat. Kalau shorof kan masing-masing kata ya, perubahan satu kata jadi kata yang lain. Kata lain. Nah, kalau nahwu itu fungsinya kita mengetahui cara bacanya itu mempengaruhi kedudukan dia dalam konteks kalimat. Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Nah, maka di sini saya mengatakan wahwa kismani, dan dia itu ada dua bentuk, ada dua macam, atau dua pembagian. Lafdziyun wa ma'nawiyun. Ya. Lafdzi dan ma'nawi. Apa itu yang lafdzi? Nah, ini saya mengatakan fa in wafaqa lafdzuhu lafdzu fi'lihi fa huwa lafdziyun. Nah, ulangi kata-kata lafadz berapa kali itu? 1 2 3. Wafaqa lafdzuhu lafdzu fi'li fa huwa lafdziyun. Ya. Unik bahasa Arab ya. Artinya maka jika lafdzuhu, ini kan fa'il kan? Jika
lafadznya wafaqa ini fi'il madhi. Jika lafadznya itu sesuai, cocok. Ya, wafaqa itu artinya sesuai, cocok. Jika lafadznya itu cocok, lafdho fi'li, lafdho ini mansub. Lafdho kan fathah itu bacanya. Kalau yang lafdhu tadi fa'il, rofa. Nah, lafdho setelahnya ini dia maf'ul bih. Jadi jika lafadznya itu sesuai atau cocok terhadap lafadz fi'ilnya, cocok dengan lafadz fi'ilnya, fahuwa lafziyun, maka dia itu adalah masdar lafzi. Nah, contohnya qataltuhu qatlan. Mana fiilnya? Fiilnya. Qataltuhu itu sudah fiil, fa'il sekaligus maf'ul bih. Ya, ini yang tadi kita sampaikan. Fiil, fa'il sekaligus maf'ul bih. Fa'ilnya dhamir tu, maf'ul bihnya dhamir hu. Fiilnya qatal. Nah, qataltuhu qatlan. Loh, hu-nya itu kan maf'ul bih. Lah di belakang kok ada qatlan, kok ada isim yang mansub lagi. Apa ini maf'ul bih kedua? Nah, lihat qatlan itu lafadznya, qatlan itu sama, sesuai, cocok dengan lafadz fiilnya. Apa fiilnya? Qatal. Nah, jadi kalau ditasrif qatala yaqtulu qatlan. Nah, maka qatlan di belakang di sini namanya masdar. Jadi kalau di i'rab qataltuhu qatlan, qatal itu fi'il madhi. Ya, mabni sukun karena nyambung dengan dhamir tu. Kemudian tu itu dhamir fi mahal rafa sebagai fa'il. Kemudian hu di situ dhamir fi mahal nasbin sebagai maf'ul bih. Nah, qatlan di situ mansubnya sebagai masdar. Bukan maf'ul bih. Dia masdar. Ya. Atau nama lainnya maf'ul mutlaq. Ya. Dalam buku yang lain nyebutnya maf'ul mutlaq. Ya. Sama ya. Jadi qatal itu qatlan. Contoh yang lain, saya telah memukulnya dengan suatu pukulan. Berarti darabtuhu darban. Ya, darabtuhu darban. Aku telah menolongnya dengan pertolongan. Nasartuhu nasron. Jadi itu namanya masdar atau maf'ul mutlaq. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua yang maknawi. Nah, itu wa in wafaqa makna fi'lihi duna lafzihi fahuwa maknawi. Jika dia itu mencocoki atau sesuai pada makna fiilnya, sesuai dengan makna fiilnya, duna lafzihi, tanpa mencocoki lafadznya, tanpa mencocoki lafadz, artinya lafadznya nggak sama, tapi maknanya sama. Artinya apa ini bahasa Indonesianya? Sinonim, ya bahasa Arabnya muradif. Ini namanya muradif. Fahuwa maknawi, maka dia adalah masdar maknawi. Contohnya jalastu qu'udan. Jalastu artinya saya telah duduk. Qu'udan kok ada yaqudu, qu'udan artinya duduk. Ya, sama. Jadi saya telah duduk dengan duduk. Nah, nanti terjemahnya kita kaitkan sama yang sudah pernah kita pelajari di sharaf tentang masdar. Ya, jadi di sini qu'udan mansub sebagai masdar. Kenapa? Maknanya sama dengan fiilnya, tanpa sama secara lafadz. Ya, secara lafadznya beda. Paham ya? Kemudian waqumtu wuqufan, sama. Saya telah berdiri, wukufan itu artinya berdiri.
Saya telah berdiri, ya, berdiri. Ya. Terjemahnya nanti kita bahas. Ya. Kemudian wa ma asbaha dzalik dan yang semisalnya. Nah, maka di sini kita ingat di pelajaran shorof. Nah, itu masdar ada berapa? Jadi di sini pembahasannya adalah masdar, nama lainnya al-maf'ulul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Nah, dulu masdar ini ada berapa? Ada 3, ada 4. Yang pertama masdar? Taukid. Dan yang kedua? Hay'ah. Hay'ah tulisannya gimana? Ada hamzahnya. Nempelnya ke ya nih berarti. Ya. Hay'ah. Kemudian ini taukid. Terus masdar marah. Terus masdar mim. Alhamdulillah ingat ya. Masdar sinai. Nah, sinai. Nah, maknanya itu menyesuaikan dengan macam masdarnya. Jadi kita terjemahkannya maknanya sesuai dengan macam masdarnya. Nah, untuk yang hay'ah ini ada rumusnya, ada wazannya. Nah, ini wazannya apa hay'ah? Masih ingat? Ya. Fi'latan. Fi'latan. Marah juga ada wazannya. Apa? Bukan. Ada ingat? Fa'latan. Mimi ya seperti zaman makan. Ini ikuti zaman makan. Berarti maf'al. Kalau di tanwin berarti maf'alan atau maf'alatan. Ya, maf'alan atau maf'alatan. Ini atau ada tamar butoh. Boleh ini atau. Nah, sinai tinggal nambahi ya nisbah. Sinai nambahi ya nisbah. Kalau dinasabkan berarti anin. Nah, yang taukid, nah ini yang tidak ada rumusnya. Ini dia simai. Dia bukan kiasi. Nah, taukid ini dia simai. Jadi beda-beda, macam-macam tergantung bentuknya. Nah, maknanya nanti terjemahannya sebagai taukid. Terjemahannya sebagai taukid. Nah, contohnya misalkan tadi di situ kotal tuhu ya, kotlan. Nah, maka di sini fungsinya untuk taukid. Ya, artinya saya telah membunuhnya. Nah, ini dengan benar-benar membunuh. Ya, atau dengan benar-benar pembunuhan. Ya, boleh diartikan fi'il, boleh diartikan masdar pembunuhan. Nah, dengan benar-benar pembunuhan. Nah, ini fungsinya untuk taukid. Nah, sama misalkan tadi meskipun maknawi pun juga seperti itu. Nah, kan? Jelas tuh dan nah, maka di sini artinya saya telah
duduk dengan benar-benar duduk. Ya, ora etok-etok duduke tenanan, lingguh plek. Jadi benar-benar duduk. Nah, ini namanya taukid. Nah, adapun hay'ah, nah, artinya apa hay'ah? Cara. Nah, jadi contohnya misalkan jalasal. Ini waduh. Waladu. Contohnya jil satal malik. Nah. Artinya anak itu duduk nah dengan cara ya, dengan cara duduknya raja misalkan itu ya, ongkang linggue misalkan itu ya. Nah, ini jilsah ya. Ini teh jilsah tal maliki ya, jalasal waladu jilsatal maliki. Jadi hay'ah dan itu duduk ya, dengan cara duduknya raja. Iya, hay'ahnya, keadaannya. Ya, apa caranya dia bagaimana, keadaannya bagaimana, hay'ahnya. Nah. Maka di sini i'rabnya dia mansubnya sebagai masdar atau maf'ul mutlak. Jadi bukan berarti jalasal waladu jilsatal maliki. Ya, ini fi'il. Ini fa'il kan? Ini maf'ul bih, kan enggak mungkin. Jalasa kan duduk, lazim, fi'il lazim, butuh objek enggak? Kan enggak butuh objek. Ya kan? Jadi di sini enggak mungkin maf'ul bih. Ya. Secara konteks untuk ini ya, untuk jalasa. Kalau yang lain mungkin saja, tapi di sini bukan maf'ul bih karena secara lafadznya dia sesuai, cocok dengan fi'ilnya gitu. Maka dia i'rabnya mansub sebagai masdar atau maf'ul mutlaq. Kalau maf'ul bih itu intinya dia sebagai objek yang dikenai pekerjaan tadi, penderita tadi istilahnya. Nah, kemudian yang fa'latan, nah, contohnya darabtuhu. Nah, darbatan. Nah, ini boleh darbatan, boleh ditambahi wahidatan. Nah, ini opsional, boleh ditambah, boleh tidak. Tapi secara makna darbatan ini artinya satu kali pukulan. Jadi di sini artinya saya telah memukul dia dengan sekali pukulan. Saya memukul dia ini dengan sekali pukulan. Nah, ini marah. Kalau misalkan dua kali tinggal dibuat musanna. Ya, darabtuhu darbataini. Ya, darbataini, aku memukul dia dua kali pukulan. Nah, kalau musanna kan darbataini, sudah selesai. Yang penting dia mansub. Darbataini itu mansub, nasabnya dengan ya. Karena musanna itu mansubnya dengan ya. Nah. Kemudian kalau yang masdar mim, ya, tinggal bikin aja, misalkan contoh. Ya. Yang sering itu ada contohnya makalah misalkan ya. Qala Zaidun. Nah, kalau makolatan ada alifnya, makolatan. Nah, Zaid telah berkata, ya,
dengan suatu perkataan. Masdar mim artinya biasa aja, atau bisa seperti taukid juga bisa. Ya. Ini Zaid berkata ya, dengan suatu perkataan. Ya. Nah ini masdar mim. Nah untuk sinainya itu dia jarang sebagai maf'ul mutlak, ya. Jarang dicontohkan sebagai maf'ul mutlak, bahkan mungkin tidak ada mungkin. Contohnya kan misalkan karena masdar sinai itu dia itu asalnya sudah masdar, tapi dikasih ya. Contohnya misalkan islamun. Nah islamun kan masdar, kemudian dikasih ya menjadi islamiyun. Jadi masdar dibuat masdar lagi. Jadi dia tidak dipakai dalam penggunaan untuk maf'ul mutlak. Nah, untuk masdar sinai tidak dipakai. Nah, jadi masdar ininya dia itu lihat lafadznya sama tidak dengan fiilnya. Nah, kemudian kalau lafadznya nggak sama tapi maknanya sama dengan fiilnya, udah fix itu berarti masdar maf'ul mutlak. Nah, jadi mudah insya Allah untuk menentukan masdar. Kemarin maf'ul bih sudah bisa dipahami ya. Sekarang masdar. Nah, untuk masdar maf'ul mutlak itu tidak mungkin domir. Kalau maf'ul bih kan kemarin mungkin aja domir ya. Jadi maf'ul bih mungkin domir, tapi kalau maf'ul mutlak atau masdar gak mungkin domir, dia pasti ada lafadznya, baik lafzi ataupun maknawi. Insyaallah mudah. Ada yang ditanyakan? Kalau yang jaa zaidun itu yang apa? Itu taukid. Taukid lafzi. Jaa zaidun ya. Itu kemarin sudah ya. Taukid yang lafzi. Nah, ada lagi? Cukup? Soal dipahami ya. Kayaknya tenang semua ya. Jadi ragu-ragu ini paham atau enggak. Jadi intinya antum pahami sorof, antum ketemu urutan ketiga itu masdar. Nah, makanya di sorof kan masdarnya juga dinasobkan kan, fa'ala yaf'alu fa'lan. Dinasobkan karena kaitannya sama nahwu di sini, dia masdar sebagai maf'ul mutlak. Jadi ketemu kalau misalkan kita ada pertanyaan kok di tasrifan itu, nah kalau di tasrifan kita pakai al-kafri kan fiilnya ada 6, isimnya juga ada 6. Fiil kan madi, maklum, majhul, mudhari, maklum, majhul, kemudian fiil amr, fiil nahi. Isimnya juga ada 6. Isim mulai dari masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, makan, isim alat. Nah, isim yang 5 itu kan dirofakkan semua. Isim fa'il fa'ilun, isim maf'ul maf'ulun, zaman makan maf'alun maf'alun, nah, isim alat mif'alun. Nah, kok masdar kok ndak fa'lun? Nah, kok ndak fa'lun? Enggak, makanya fa'lan, ya fa'al yaf'ulu fa'lan. Nah, jawabannya di sini. Karena masdar itu kalau di nahwu adalah maf'ul mutlak. Ya. Dia urutan ketiga dalam tasrifan fi'il menurut Imam Ibnu Ajrum. Cukup ya. Nah, alhamdulillah. Naktafi bidzalika subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh.